Pembunuh Cahaya. Part 1. Halo lagi Saira. Hampir saja Saira terlonjak dan menjatuhkan pot tanaman yang sedang dipegangnya. Dia menoleh dan ternganga melihat Leo berdiri di sana, di pintu masuk rumah kacanya. Lelaki itu masih tampak tidak cocok karena dia masih memakai jas hitam yang elegan dan menempel pas di tubuhnya, seolah dijahit khusus untuknya. Apa yang dilakukan pria itu di sini? Aku tadi di depan dan menemui kekasihmu dan dia bilang aku bisa menemuimu di sini. Ada tawaran bisnis yang ingin kutawarkan kepadamu. Andre bukan kekasihku. Saira langsung membetulkan kata-kata Leo, membuat lelaki itu mengangkat alisnya penuh arti, dan kalau masalah penawaran bisnis, Anda bisa membicarakan dengan Andre. Itu memang betul, kalau menyangkut tender dan sebagainya semua diatur oleh Andre, Saira hanya bertugas sesuai dengan hasratnya. Menyediakan tanaman yang indah dan berkualitas, menikmati setiap saat yang bisa dihabiskannya di rumah kaca ini. Aku sudah membicarakan draft awal kesepakatan bisnis dengan Andre, tetapi aku tetap ingin menemuimu. Karena kata Andre kalau menyangkut tanaman kau yang paling ahli. Boleh saja, Anda ingin membahas tanaman apa? Bisakah kita membicarakan sambil makan malam? Makan malam informal saja, kau dan aku membicarakan secara santai tentang bisnis kita dan pemilihan makanan. Pada akhirnya Saira menerima tawaran itu, dan tidak disangka pertemuan itu membawa mereka ke pertemuan-pertemuan berikutnya yang membuat mereka berdua semakin dekat. Aku sangat senang menghabiskan waktu denganmu. Leo menatap Saira dengan lembut, ketika mereka makan malam bersama di akhir pekan. Sudah hampir 3 bulan mereka berhubungan, sejak pembicaraan masalah bisnis yang berlanjut dengan tender kontrak selama 5 tahun dari seluruh cabang perusahaan Leo. Di mana seluruh dekorasi kantor mereka dan taman mereka dipasok oleh rumah kaca Saira, mereka menjadi sangat dekat. Bisa dikatakan hampir setiap hari sepulang kerja, selarut apapun Leo selalu mampir dan kemudian mereka makan malam bersama. Mereka sangat cocok dalam semua pembicaraan, baik menyangkut hal-hal serius seperti masalah politik negara ini, sampai ke hal santai seperti film dan musik. Setiap saat mereka bersama sangat menyenangkan dan terasa begitu cepat. Ketika mereka berpisah, Saira sudah langsung merindukan saat pertemuan mereka selanjutnya. Semula Saira tidak pernah berpikir bahwa Leo memiliki perasaan lebih kepadanya, dia mengira Leo benar-benar tertarik kepada tanaman hasil rumah kacanya dan kesepakatan bisnis mereka. Tetapi kemudian Andre menggodanya, mengatakan bahwa kalau Leo tertarik dengan kesepakatan bisnis, dia bisa saja mengirim salah satu pegawai atau sekretarisnya untuk mengaturnya. Tidak usah datang sendiri, apalagi sampai mengajak Saira makan malam hampir setiap hari. Sekarang sudah 3 bulan mereka berkenalan, dan mereka sudah sangat dekat dan mengenal satu sama lain. Seperti halnya Saira, Leo juga sudah tidak mempunyai ayah. Tetapi ibu Saira meninggal karena sakit, 6 bulan yang lalu, sedangkan Leo masih memiliki seorang ibu yang katanya tinggal di pinggiran kota di rumah besar milik keluarga mereka. Leo sendiri memiliki sebuah rumah di kompleks mewah di tengah kota. Malam ini, entah kenapa Leo tampak misterius, lelaki itu banyak berdiam diri dan tidak penuh canda seperti biasanya. Dan ketika mereka sampai di rumah makan, Leo telah mengatur sebuah makan malam resmi yang mewah, tidak seperti makan malam santai yang biasanya mereka lakukan setiap malam. Dan sekarang lelaki itu menatap dirinya dengan tatapan mata serius dan penuh harap. Suaranya ketika berkata-kata terdengar serak dan lembut. Aku mencintaimu Saira, kau mungkin tidak percaya cinta pada pandangan pertama, tetapi aku merasakannya. Semakin lama kita melewatkan waktu bersama, aku semakin merasa yakin. Aku ingin menjagamu Saira,
Aku ingin menghabiskan hidupku denganmu, menjadi tua bersamamu. Lelaki itu mengeluarkan kotak hitam dari saku jasnya dan kemudian membukanya di depan Saira yang ternganga kaget. Saira Paramadina, aku mencintaimu. Maukah kau memberiku kehormatan dengan menikahiku? Mata Saira membelalak kaget melihat cincin berlian yang berkilauan itu. Dia mengalihkan tatapan matanya ke arah Leo, melihat keseriusan yang terpancar di sana. Astaga Leo, apakah kau serius? Leo menganggukkan kepalanya sambil tersenyum lembut. Aku mencintaimu, Saira. Tetapi kita belum saling mengenal lama. Tidak perlu waktu lama untuk mengenali cinta sejatimu. Jawab Leo mantap, kalau kau menerima lamaran ini, kau akan membuatku menjadi pria paling bahagia di dunia. Saira menelan ludah. Perasaannya bergejolak. Dia juga mencintai Leo tentu saja. Kebersamaan mereka telah menumbuhkan benih-benih cinta yang makin lama makin kuat. Dan lamaran Leo ini benar-benar membuat dirinya sungguh bahagia. Tiba-tiba matanya terasa panas. Air mata bahagia berdesakan menyeruak di sudut matanya. Saira menelan ludahnya lalu menghela napas panjang, mengambil keputusan terpenting dalam kehidupannya. Ya, Leo, aku mau menikah denganmu. Lelaki itu memejamkan matanya dengan penuh kelegaan, lalu mengecup jemari Saira lembut. Terima kasih Saira, bisik Leo serak, penuh cinta. Perempuan itu duduk di kursi roda, dengan mata kosong, dalam kegelapan kamar yang temaram. Suasana kamar itu lengang, dan mewah. Lalu pintu terbuka dan seorang lelaki memasuki kamar. Dengan lembut lelaki itu berlutut di depan kursi roda perempuan itu. Dan dengan lelah meletakkan kepalanya di pangkuan si perempuan, memejamkan matanya dan tidak mengucapkan apa-apa. Jemari perempuan itu bergerak, membelai kepala lelaki itu, meskipun matanya tetap kosong menatap ke depan. Suasana begitu sakral dan syahdu, suasana kedekatan yang agung dan penuh kasih sayang.